Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Marzuki. Saya selaku mahasiswa daripada Universitas Sains Al-Quran, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi atau Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan daripada tugas dengan mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah dengan judul Implementasi Qawaidul Fiqhiyah dalam Ekonomi Syariah. Saya mengutip daripada jurnal bidang muamalah dan ekonomi Islam yang ditulis oleh Awal Rifai, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia. Tayyib. Syekh Abdurrahman As-Sa'idi mengatakan bahwasanya agama telah sempurna dengan pertolongan Allah dan kesempurnaan aturan-aturan syariat secara lahir dan batin. Oleh karena itu, petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW telah cukup dan sangat memadai untuk memahami ahkam agama Islam, baik itu hal-hal yang sifatnya usul maupun furu'. Kesempurnaan Islam semakin terasa seiring perjalanannya waktu dan perkembangannya zaman, di mana Islam sebagai agama yang mempunyai fleksibilitas terhadap ahkam syar'iyyah dapat diterapkan secara tepat pada setiap keadaan. Eksistensi dan implementasi kaidah-kaidah fikih dalam ekonomi syariah. Di antara ruang lingkup yang masuk di dalamnya yaitu pembahasan kaidah-kaidah fikih terkait tentang masalah muamalah. Bahkan beberapa literatur ditemukan secara khusus membahas tentang hal tersebut. Demikian halnya kitab-kitab kaidah fikih yang memuat subbab khusus mengenai kaidah fikih yang menguraikan pembahasan mengenai persoalan-persoalan muamalah. Mengenai kaidah fikih, ditemukan berbagai kaidah yang dapat diimplementasikan dalam ekonomi syariah. Kaidah-kaidah tersebut meliputi yang pertama, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal pada segala sesuatu adalah boleh. Makna kaidah tersebut adalah bahwa hal-hal yang didiamkan dalam syariat atau tidak ada anjuran dan tidak ada larangannya serta tidak memiliki mudarat daripada masalah muamalah dan sejenisnya adalah perkara yang mubah. Dari kaidah ini kemudian muncul kaidah yang lebih spesifik pada bidang muamalah, yaitu kaidah yang mengatakan bahwasanya al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Hukum asal pada masalah-masalah muamalah adalah suatu hal yang boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Penerapan kaidah ini pada bidang muamalah dapat dilihat pada akad-akad transaksi yang terjadi di tengah masyarakat, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan sebagainya. Selain itu, kaidah tersebut juga menunjukkan bahwa kebanyakan yang terjadi di dalam interaksi dan muamalah di masyarakat adalah halal hukumnya, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya transaksi tersebut adalah haram. Oleh karena itu, kaidah tersebut mengajarkan kepada manusia untuk mengeksploitasi hal-hal yang halal dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, bukan justru mencari-cari yang haram. Kemudian yang kedua, kaidah berbunyi idza dhaqal amru ittasa wa idza ittasa'al amru dhaqa. Apabila suatu hal menjadi sempit, maka hukumnya meluas, dan apabila meluas, maka hukumnya menyempit. Contoh penerapannya adalah apabila seorang memiliki utang dan mengalami kesulitan dalam melunasinya. Meskipun sudah jatuh tempo, maka dia wajib untuk diingatkan agar segera melunasinya. Akan tetapi, jika tidak mampu melunasinya sekaligus, maka boleh dicicil berdasarkan kaidah ini, yaitu apabila suatu hal menjadi sempit, maka hukumnya menjadi meluas. Sebaliknya, jika suatu saat yang bersangkutan telah memiliki kemampuan dan kelonggaran, maka wajib melunasi utangnya saat itu juga, berdasarkan bagian kedua dari kaidah ini, yaitu apabila suatu hal telah meluas, maka hukumnya menyempit. Kaidah ini sangat erat kaitannya dengan tingkat kelapangan dan kesanggupan dalam persoalan-persoalan perekonomian, sehingga sering digunakan dalam menyelesaikan konflik di tengah masyarakat. Kaidah ini semakin menguatkan daripada prinsip Islam yang dibangun di atas kemudahan. Seperti halnya Allah berfirman, innallaha yuhibbu bikumul yusra wa la yuhibbu bikumul usra. Al-ayah, wallahu a'lam. Dilanjutkan daripada kaidah yang ketiga, yaitu aklul mali bil batil haram. Memakan harta dengan cara yang batil hukumnya haram. Maksud kaidah ini sangat jelas dan dalilnya telah disebutkan pada beberapa ayat di dalam Al-Quran. Meskipun demikian, kejadian di lapangan tidak mencerminkan pemahaman sebagai
sebagian orang terhadap kaidah ini. Contohnya penerapannya adalah pada transaksi riba, pengurangan timbangan, berbohong dalam jual beli dan sebagainya. Kaidah ini hendaknya menjadi rambu-rambu dalam bermuamalah agar tidak terjatuh pada hal-hal yang diharamkan syariat. Menikmati harta yang tidak halal merupakan salah satu sebab hilangnya keberkahan dalam kehidupan. Dan yang lebih beratnya yaitu adalah hukuman yang menjadi ancaman azab di hari kiamat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati sahabatnya yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Beliau bersabda, "Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabada min suhtin illa kanatin nar awla bihi." Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah daging yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram melainkan neraka lebih berhak baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dilanjutkan kaidah yang kelima yaitu la yajuzu li ahadin ay yatasarrafa fi milki ghairihi bila idni. Tidaklah boleh seseorang melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin darinya. Contohnya yaitu tidak boleh seseorang itu menjual, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan barang orang lain tanpa izin daripada pemilik barang tersebut. Melakukan tindakan hukum terhadap suatu hal milik orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang tercela dan berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Padahal Islam telah mengingatkan untuk menghindari daripada segala hal yang berpotensi merusak hubungan antar sesama. Selanjutnya kaidah yang berbunyi ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu. Suatu yang haram diambil maka haram memberikannya. Maksudnya yaitu sesuatu yang telah ditetapkan keharamannya untuk diambil, maka sesuatu tersebut juga haram untuk diberikan kepada orang lain. Contohnya adalah riba, yaitu haram mengambil harta riba, maka haram juga memberikan riba kepada orang lain. Nah itu, dan masih banyak lagi daripada kaidah-kaidah. Nah kesimpulannya yaitu berdasarkan yang telah tadi saya uraikan dan sedikit penjelasannya, bahwasanya mengenai kaidah-kaidah fikih di dalam ekonomi syariah itu yang pertama dapat disimpulkan bahwasanya peran kaidah-kaidah fikih dalam istinbat ahkam secara umum dan pada masalah ekonomi syariah secara khususnya itu terlihat sangat jelas seiring munculnya permasalahan-permasalahan kontemporer yang seolah tidak ada habisnya. Yang kedua, eksistensi daripada kaidah-kaidah fikih dalam ekonomi syariah sejatinya sangat membantu dalam menyimpulkan hukum suatu masalah. Hampir semua kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama dapat diimplementasikan pada masalah-masalah ekonomi syariah. Untuk itu, perluaskan pemahaman, perluaskan ilmu pendidikan, khususnya yang sedang kita pelajari yaitu terkait tentang usul, supaya dengan mudah kita dapat mengambil daripada istinbatul ahkam, daripada setiap persoalan-persoalan yang belum terdapat di nas. Mungkin cukup itu yang dapat saya presentasikan daripada tugas Qawaidul Fiqhiyah. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kita pelajari khususnya dari mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah dapat memberikan kemanfaatan dan keberkahan kepada kita dan bisa bermanfaat kepada orang lain. Syukron, hadza minni, astagfirukum, ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.